Karena menurut adat mereka, seorang tamu harus disuguhkan minimal seekor ayam jago utuh. Ibuku ini sangat kejam, Mbak. Aku pernah minta beliin sosis goreng yang saat itu harganya cuma 500-an. Tapi sama ibuku dicampur banyak garam, supaya aku nggak minta beliin sosis itu lagi. Tapi kata ayahku waktu di persidangan, ibuku langsung menolak mentah-mentah hak asuh tersebut. Katanya sih bundaku ini emang penyakitnya dibuat-buat gitu, Mbak. Sama teman kerjanya yang namanya... Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa makan yang banyak, minum air putih yang banyak, jaga kesehatan, jangan lupa jalan-jalan, walaupun keliling komplek aja, ke taman juga nggak masalah, yang penting kalian happy. Hari ini kita akan dengerin curhatan lagi, jadi mungkin kalian yang udah tahu duluan kali ya dari thumbnail dan judulnya, aku malah belum tahu, jadi kita dengerin bareng-bareng isi curhatannya apa. Halo Mbak Del, sehat selalu ya Mbak. Salam kenal, nama aku seorang laki-laki berusia 19 tahun. Aku sekarang tinggal di Mbak. Kesibukanku sekarang sedang menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus di Mbak. Aku mau curhat dong Mbak. Ini bukan soal cinta-cintaan atau sejenisnya, tapi ini tentang ayahku. Mungkin aku ceritanya langsung to the point aja ya Mbak ya, karena aku juga gak tahu harus mulai dari mana. Jadi gini Mbak, aku lahir dari hasil perkawinan sah antara ayah bernama dan ibu bernama. Ibuku ini sangat kejam Mbak, menurutku. Sampai di suatu hari, aku pernah minta beliin sosis goreng yang saat itu harganya cuma 500-an. Tapi sama ibuku dicampur banyak garam, supaya aku nggak minta beliin sosis itu lagi. Aku yang gergetan pun ikut mencampurnya dengan pasir Mbak. Entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Pernah juga ibuku nyiram air dari ujung rambut sampai kaki, hingga aku terpeleset Mbak di kamar mandi. Alasannya cuma karena aku tuh selalu nangis tanpa ada tujuan yang jelas. Untuk ngobatinya aku dibawa ke nenekku untuk dipijat ala-ala tradisional. Tapi tetap aja aku nangis Mbak, karena emang dasarnya aku nangisan. Maklum ya, dulu aku masih kecil. Singkat ceritanya tuh gini Mbak, ayah dan ibuku ini udah cerai waktu usia aku 3 tahun. Alasannya yang aku tahu ya karena hal sepele, yaitu karena adat istiadat. Kira-kira gini ceritanya menurut versi ayahku. Waktu itu keluarga ibuku datang rame-rame ke rumah ayahku. Pas waktu itu keadaan finansial ayahku pas-pasan Mbak. Jadinya hanya diberikan jamuan seadanya. Sepulangnya ke rumah, keluarga ibuku ini gerutu. Karena menurut adat mereka, seorang tamu harus disuguhkan minimal seekor ayam jago utuh. Kebetulan ayahku waktu itu tuh belum mampu Mbak belinya. Karena masalah ini, hubungan ayahku dan keluarga ibuku tuh semakin hari tuh semakin gak baik. Hingga klimaksnya keduanya tuh memutuskan untuk bercerai, dan hak asuh jatuh kepada ayahku. Setauku sih hukum di negara kita ini kan ngatur hak asuh anak laki-laki jatuh kepada sang ibu ya Mbak ya. Atau paling nggak gitu yang aku tahu. Tapi kata ayahku waktu di persidangan, ibuku langsung menolak mentah-mentah hak asuh tersebut. Sehingga mau nggak mau hak asuh itu jatuh ke ayahku. Entah apa alasannya, aku juga belum tahu sampai saat ini. Persepsi ayahku sih itu hanya akal-akalan ibuku yang ingin membebani ayahku dengan seorang anak, supaya dia sibuk mengurus aku yang masih kecil dan nggak mampu menikah lagi. Lambat laun, waktu usiaku 5 tahun, ayahku nikah lagi dengan perempuan bernama. Aku memanggilnya Bunda. Orangnya ramah banget Mbak, tentunya sangat sayang juga dengan aku. Dari pernikahan ini, ayahku gak dikaruniai anak, sehingga akulah anak satu-satunya. Aku ngerasa punya dunia baru Mbak saat itu. Punya ibu yang sesungguhnya. Bangun dibangunin, mandi dimandiin, makan disiapin. Pokoknya semuanya serba ada deh Mbak. Ada satu hal yang paling berkesan dengan bundaku ini. Waktu detik-detik aku menunggu pengumuman kelulusan di SMA negeri. Karena waktu itu tuh belum ada sistem zonasi Mbak. Bundaku ini rela begadang sampai jam 12 malam demi melihat hasil finalnya Mbak. Bundaku ini selalu ngecek website setiap 5 menit, website PPDB. Cuma buat ngelihat namaku ada di peringkat berapa. Hingga jam 12 malam tiba, aku dinyatakan lolos. Bundaku langsung ngajak aku sujud syukur Mbak. Tapi sayang, kenangan manis bersama bundaku ini gak bertahan lama. Karena bundaku ini sakit keras Mbak. Sudah dibawa ke rumah sakit pindah-pindah, bahkan 3 kali opname dalam jangka 2 bulan. Kata dokter sih terkena vertigo dan liver. Karena sudah gak kuat, bundaku memilih pengobatan alternatif. Bundaku ini diobati teman ayahku yang memang seorang paranormal. Katanya sih bundaku ini emang
penyakitnya dibuat-buat gitu mbak, sama teman kerjanya yang namanya. Dia ngerasa disaingi oleh bundaku dalam pekerjaannya, sehingga memfitnah bundaku telah memasukkan laporan perusahaan sehingga perusahaan tersebut rugi 200 juta mbak. Si orang yang bernama ini juga ngirimin penyakit tersebut kepada bundaku. Karena saat itu bundaku kepepet dan jalan pikirannya masih bingung sendiri, bundaku menyerahkan sertifikat rumah ke perusahaannya mbak. Bundaku ini menghadapi penyakitnya kurang lebih 7 tahun. Beliau cuma bisa berbaring tanpa ngapa-ngapain, cuma makan, sholat, dan buang hajat. Sehingga semua urusan rumah tangga aku dan ayahku yang ngerjain. Aku yang bagian masak dan ayahku yang membersihkan rumah. Gitu pun sebaliknya. Terus gitu mbak, hingga klimaksnya bundaku meninggal di usianya yang genap 50 tahun mbak. Di situ hatiku hancur banget. 1 tahun setelah bundaku meninggal, ayahku nikah lagi dengan perempuan bernama. Aku manggilnya Mami. Mami ini punya 3 anak. Anak pertama laki-laki kebetulan udah nikah, anak kedua laki-laki masih kelas 9 SMP, dan anak terakhir perempuan masih TKB. Sejujurnya sih ya, aku nih setuju-setuju aja kalau ayahku nikah. Karena aku juga kasihan ngelihat ayahku yang keluntang-keluntung sendirian pasca ditinggal bundaku meninggal. Tapi masalah lainnya datang mbak, yaitu semenjak ayahku nikah dengan Mami, ayahku malah memilih tinggal di rumah Mami mbak. Alasannya karena anak terakhir Mami yang masih TKB gak mau diajak pulang ke rumah ayahku. Jadinya mau gak mau ditinggal sendirian nih aku di rumah mbak. Berasa jadi anak kosan, ngurus rumah sendiri, masak sendiri, apa-apa sendiri mbak. Awalnya sih aku enjoy aja ya mbak ya, karena aku ngerasa ya bebas gitu, gak ada yang ngawasin. Tapi lama-lama aku juga jenuh gitu mbak. Iri gitu ngeliat teman-temanku yang keluarganya lengkap, bisa kumpul bareng, makan bareng, bahkan nonton TV bareng. Untuk ngeringanin jenuhku ini, aku sampai pulang kuliah selalu malam di atas jam 9. Aku bukan tipe anak yang suka keluyuran gak jelas. Jadi aku pulangnya jam segitu, kalau gak nongkrong di warkop dekat kampus ya palingan di lab sama teman-teman yang lain. Menurut aku mbak, ayahku ini udah ngelewatin batas mbak. Dia lebih memilih keluarga barunya daripada aku. Bahasa kasarnya ya ngelantarin anaknya sendiri demi orang baru. Buktinya ayahku gak pernah pulang ke rumah mbak. Malah aku yang disuruh ke rumah Mami. Palingan itu juga untuk bawain barang-barangnya yang kelupaan di rumah. Sebenarnya si Mami ini pengertian juga kok mbak. Tiap pekan aku kirim baju ke rumah Mami untuk setrika di sana. Dia juga nyuruh ngelapor kalau bahan makanan di rumah itu ada yang habis. Nanti dia akan kirim ke sana. Tapi yang kebutuhin bukan itu mbak. Aku cuma mau keluarga aku tuh kembali seperti saat bunda masih sehat. Aku disayang dan dimanja kedua orang tuaku. Karena hanya aku satu-satunya anak di rumah. Nggak kayak gini, ditinggal sehari-hari sendirian di rumah. Aku juga anakmu ayah. Jangan cuma pikirin keluarga barumu. Sebenarnya aku bisa pulang ke ibu kandungku mbak. Tapi entah gimana ya, aku ngerasa nggak bakalan betah di sana. Ibuku juga udah punya suami baru dan 1 anak perempuan. Setiap bulan 1 kali aku selalu datang. Aku selalu main ke rumahnya untuk menyambung silaturahmi. Meskipun dulunya aku pernah digambior. Tapi gimana pun aku bisa lahir karena ada dia, karena ada ibuku. Menurut Mbak Adel, persepsiku tentang ayahku ini benar atau salah mbak? Kalau emang salah, aku minta diberi masukan ya mbak. Aku gak tahu harus apa dan cerita kemana. Karena satu yang ingin aku dapatkan kembali yaitu keluargaku kembali utuh. Makasih banyak Mbak Adel dan tim. Oke, karena di sini banyak anak laki-laki, jadi mungkin ini lebih relate ke kalian laki-laki gitu ya. Tapi aku kan nggak berani untuk bilang ini salah, cuman gini loh Le, mungkin kurang komunikasi aja. Namanya broken home atau keluarga yang kawin cerai itu ya membingungkan untuk anak iya, nggak mengenakan untuk anak iya. Jadi bimbang dan segala macamnya, kasih sayangnya berubah dan lain-lain mungkin iya. Tapi aku memposisikan diri sebagai ayahmu. Kamu nggak rela ayahmu sendirian, kasihan lontang-luntung dewean. Ini dia belum punya pacar ya? Nah, mungkin kamu coba untuk punya pacar. Kadang cowok kalau baru punya pacar tuh kan pengennya berdua terus. Kasih sayangnya buat pacarnya terus. Kalau pacarnya pengen apa tuh diusahain terus. Rata-rata kan seperti itu. Nah, coba bayangin jadi ayahmu gitu ya. Apalagi dapat istri baru yang anaknya sudah 3. Kalau harus dipindah ke rumahmu, yang mana rumahmu tuh tadinya buat 3 orang doang, terus sekarang jadi buat 6 orang, kan jadi 2 kali lipat. Mungkin ayahmu dan ibu barumu juga mikir nanti takut kamu gak nyaman
nyaman, takut nanti kamarnya nggak cukup, atau mungkin sekolah anak-anaknya mamimu itu jauh dari rumahmu yang sekarang, atau mungkin juga anak-anaknya karena yang satu sudah nikah, aku nggak tahu tuh tinggal bareng apa enggak, yang ketiga masih kecil mungkin nggak nyaman, rewel dan lain sebagainya. Jadi lebih enak kalau mamimu yang anaknya udah 3 itu sudah settle di rumahnya, ayahmu aja satu orang yang pindah gitu. Mungkin kalau mau ngajak kamu, ayahmu nggak enak, takut kamu nggak nyaman, kuliahmu jauh. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harusnya dikomunikasiin tapi nggak dikomunikasiin. Tapi kita harus apresiasi mas ini karena mas ini tuh menyambung tali silaturahmi walaupun dengan caranya sendiri, walaupun dengan ngasih cucian per minggu sekali, walaupun dengan ke rumah ibunya cuma sebulan sekali, tapi seenggaknya itu menyambung tali silaturahmi. Salah nggak dia ke ayahnya? Bukan salah, cuman kurang komunikasi aja kalau menurutku. Ayahmu udah tua dan kamu udah kuliah, terus kamu harus ngekapi ayahmu toh enggak. Cobalah punya pacar, mungkin ayahmu tuh juga kesemsem sama mamimu gitu loh, pengennya berduaan. Atau kamu deh yang ngalahin datang ke rumahnya, ngomong ke antar sesama laki-laki. Biasanya kan anak laki-laki kalau ketemu bapaknya ngobrol deep tuh kan isin ya, kayak ade gitu kan, malu minggat-minggatan, tanya ke Marcel, wah gimana ya mas caranya mas, gini mas, kayak gitu kan. Sama halnya kayak laki-laki pada umumnya kalau ngomong ke ayahnya, kalau mungkin dari awalnya nggak deket, biasanya akan bingung ngomong deep talk itu gimana, awkward moment lah, mulainya gimana aku nggak tahu mbak. Coba kamu mulai komunikasi sama ayahmu, bilang kalau ayah, aku tuh kesepian di rumah sendirian, rasanya kayak ngekos, Mbok ya sekali-sekali liburan di rumah kita, bawa mami sama anak-anak, nggak apa-apa aku nyaman dan lain-lain gitu. Mungkin aja ayahmu di otaknya juga mikir kamu nggak nyaman dan sebagainya gitu. Ini cuma masalah komunikasi aja kalau menurutku. Gimana menurut laki-laki yang ada di sini? Iya, cari pacar menurutku. Jadi kamu tahu rasanya kayak pengen berduaan, pengen mengusahakan semua yang dia inginkan gitu loh. Coba punya pacar. Atau kalau kalian yang nonton ini punya saran yang lebih enak gitu ya, atau saran yang beda dari yang tak saranin, boleh langsung komen di bawah. Karena menurutku ini nggak ada yang salah. Tapi mas ini kuat karena apa? Karena dia tahu fakta bahwa ibunya menolak hak asuh. Karena biasanya kan kalau anak masih kecil gitu kan, deketnya ke ibunya dan dibawa ibunya. Biasanya ibu-ibu akan memperjuangkan itu kan. Lah ini ditolak mentah-mentah gitu loh dari awal. Ini harusnya ke ibu, rara kowe gitu. Nah itu tapi dia kuat menerima hal itu, atau mungkin bisa menjadikan itu sebagai bahan guyonan gitu ya. Dan masih bisa bersilaturahmi dengan ibu kandungnya. Hebat, karena kita nggak tahu hati seorang laki-laki itu sebenarnya rapuhnya kayak apa. Tapi kamu hebat mas, ini cuma masalah komunikasi aja. Coba deep talk lah sama bapakmu, komunikasiin apa yang tadi kamu ceritain. Dan benar, terima kasih juga kamu udah mempercayakan ceritamu ini ke aku. Ini cuma masalah komunikasi doang, percayalah. Semoga yang anak laki-laki di luar sana mungkin, iya mbak, aku juga jarang nih ngobrol sama bapakku karena aku nggak tahu mulainya dari mana mbak, canggung, aneh dan sebagainya. Jadi mulailah komunikasi itu. Seru sih, rasanya kayak deg-degan wagu gitu toh. Tapi itu perlu teman-teman, biar nggak terjadi salah paham kayak gini. Gitu aja konten kali ini. Semoga berguna buat kalian para laki-laki di luar sana. Sehat selalu bapak-bapak di luar sana. See you next video. Bye.